Daerah Istimewa Yogyakarta, daerah dengan keberagaman yang unik, mulai dari budaya, masyarakat, hingga keindahan alamnya. Banyak orang dari berbagai wilayah datang untuk menikmati setiap sisi dari daerah istimewa ini. Namun di balik euforia ini, ada ancaman yang menanti. Hujan lebat dan angin kencang hari Selasa menyebabkan banjir, longsor, dan pohon tumbang di beberapa wilayah di Jogja. Akibatnya Penanggulangan bencana Kabupaten Bantul menaikkan status menjadi siaga darurat bencana. Kenaikan ini dipicu cuaca ekstrim, terutama di pantai selatan Pulau Jawa. Akibat drop ini, ratusan perahu nelayan dan lapak pedagang yang tersebar. Serupa dengan Bandara Sendai, landas pacu bandara di Kulon Progo ini hanya berjarak 300 meter dari bibir pantai dan dibangun sejajar dengan alur pantai. BMKG menegaskan ancaman potensi tsunami tersebut nyata, meski tidak bisa diprediksi kapan akan terjadi. Keindahan alam yang dimiliki sewaktu-waktu dapat menjadi bencana yang tidak dapat dihindari. Memiliki luas wilayah mencapai 3.186 km persegi yang bersinggungan dengan Gunung Merapi, serta deretan pantai sepanjang 113 km, seolah menegaskan bahwa daerah istimewa Yogyakarta memiliki berbagai kemungkinan bencana alam yang siap menerjang. Berada pada deretan pantai selatan Pulau Jawa, menghadap langsung ke Samudra Hindia serta berada di atas lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Hal ini menyebabkan pantai di daerah istimewa Yogyakarta beresiko tinggi terhadap bencana tsunami. Besarnya potensi bencana tersebut menggerakkan peneliti untuk melakukan penelitian mengenai model titik aman tsunami. Penelitian yang sebelumnya sudah berjalan di Kebumen, kini juga tengah dikerjakan di daerah istimewa Yogyakarta. Penelitian ini sangat penting dilakukan karena pertama masih sedikitnya penelitian bidang pemodelan komputer khususnya pada mitigasi bencana tsunami. Kami berpikir ini tema riset yang penting untuk diangkat dengan begitu besarnya resiko kerentanan wilayah yang terdampak tsunami. Maka kami menganggap ini penelitian yang sangat penting. Saat ini tahap pengerjaan kami adalah sudah berhasil membuat model komputer dengan menggunakan citra Indraja, dengan mengkombinasikan citra dari Sentinel-2A, citra dari satelit Landsat 8 OLI, kami gunakan digital elevation model dari Aster dan SRTM. Dengan berbagai sumber data citra tadi, kami mengoptimasi dengan menggunakan mesin learning. Kita akan menuju 3 titik lagi, 47, 48, 49, yang titik itu berada di sebelah. Dan pada akhirnya, model komputer itu kami uji validasi di lapangan. Minggu lalu kami menguji validasi di 4 kabupaten, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, Kulon Progo, dan Bantul. Itu sekitar 0,23 mil dari titik lokasi, berarti masih ya resiko tinggi. Jadi berdasarkan dari berdasarkan pemantauan Bapak gimana? Danger line itu ada garis yang berbahaya. Oke, dari existing yang ada di sini gimana nih Pak? Dari existing yang ada itu tata guna lahannya menunjukkan adanya wilayah yang bukaan lahan. Jadi bukaan lahan itu pasir yang terbuka, yang tidak ada barrier, tidak ada penyerap energi tsunami, tidak ada vegetasi. Jadi ini bahaya sekali ya Pak ya di sekitar sini. Bahaya. Dengan pengujian di semua wilayah yang memiliki kerentanan tinggi tsunami, kami berharap bisa mendapatkan
validasi dan akurasi yang tinggi terhadap tingkat kerentanan, baik itu ditinjau dari land use land cover, baik itu ditinjau dari kawasan hunian atau kawasan atau lahan terbangun, maupun ditinjau dari wilayah industri atau pemukiman masyarakat. BMKG saat ini sudah memetakan beberapa risiko tsunami yang ada di wilayah selatan Jawa Tengah, khususnya dari Cilacap, Kebumen, Projo, Yogyakarta hingga Wonogiri. Bahkan di Jawa Tengah sendiri maupun di Yogyakarta itu sudah terdapat peta bahaya tsunami ya di setiap kecamatan, khususnya untuk daerah-daerah yang rawan untuk terjadi terdampak oleh adanya tsunami. Dan untuk saat ini juga kita di daerah Ngombol sendiri, Kabupaten Ngombol, itu terdapat radar tsunami yang ada di sebelah sana. Itu juga salah satu upaya mitigasi dari BMKG untuk memberikan antisipasi terhadap ancaman adanya potensi bencana bahaya tsunami. Dari apa yang disampaikan oleh tim peneliti Simitro UKSP, bahwa titik ini adalah untuk verifikasi lapangan, bahwa untuk melihat hasil model apakah sesuai dengan hasil model. Jadi kalau misalnya ini kita melihat dari titik ini terdapat tutupan lahan yang mungkin bisa menahan tsunami, itu nanti akan disampaikan dalam hasil penelitian tersebut. Saran bagi para wisatawan yang hendak berwisata di daerah rawan bencana, yang pertama, para wisatawan hendaknya mencari informasi terlebih dahulu tentang daerah tersebut. Mana daerah di titik-titik tertentu yang menjadi pusat rawan bencananya, mana daerah yang aman. Kemudian yang kedua, para wisatawan juga harus mentaati dan mencari informasi terkait dengan rambu-rambu yang ada. Misalnya, melihat petunjuk jalur evakuasi ketika bencana itu datang. Kemudian, yang selanjutnya, para wisatawan juga harus mencari tahu di mana letak shelter terdekat dari tempat mereka berada. Sehingga ketika bencana itu datang, para wisatawan bisa lari ke arah shelter paling terdekat. Harapan kami, penelitian ini tidak hanya berhenti saat ini saja, tapi bisa berlanjut bahkan sampai ke daerah-daerah kawasan bencana tsunami di Surabaya atau Jawa Timur, atau ke Bali sampai Indonesia Timur yang berdekatan dengan pantai selatan. Nah, kami berharap bahwa dalam penelitian ini perguruan tinggi tidak hanya berdiri sendiri, tapi ada kolaborasi dengan pihak pemerintah, misalnya dengan BMKG, BPBD, dan juga kerjasama dengan masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat yang concern menangani tentang mitigasi bencana. Penelitian ini pun beriringan dengan upaya edukasi mitigasi bencana kepada masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Christine Harnita. Saya salah seorang dari peneliti di Pusat Studi ICCSR dari Fiskom UKSW, di mana kami juga bekerja sama dengan Pusat Studi Simitro FTI UKSW. Kami mencoba untuk mengkombinasikan antara ilmu komunikasi dan ilmu teknologi informatika, di mana yang kami sadari adalah ketika mitigasi bencana, khususnya untuk tsunami, tidak hanya sekedar data visual saja yang dibutuhkan, tetapi dibutuhkan pula bagaimana cara untuk mengkomunikasikan pesan-pesan tersebut kepada masyarakat. Dengan komunikasi yang baik, maka pesan-pesan terkait mitigasi bencana akan mudah dipahami. Oleh karena itu, kerjasama antara kedua pusat studi ini dan juga kami dibiayai oleh Ristek Dikti, maka kami akan menciptakan berbagai macam bentuk-bentuk komunikasi, juga bentuk dari data visual yang bisa dipahami oleh masyarakat. Beberapa hal yang dikerjakan oleh
peneliti komunikasi kerjasama dengan tim Simitro UKSW, kami membuat beberapa film kemudian dalam bentuk jurnal dan juga ada buku-buku. Proyek terakhir yang kami membuat buku untuk anak sekolah dasar. Nah, di sini kami membuat buku yang sifatnya jauh lebih ringan disertai dengan gambar-gambar yang menarik. Anak-anak biasanya mereka memerlukan satu konsep yang jauh lebih sederhana, sehingga kami juga bekerja sama dengan para guru dan juga beberapa ilustrator itu juga dari anak-anak. Nah, kami menyesuaikan dengan kebutuhan dari target komunikasi kami, sehingga yang kami pastikan adalah pesan yang sampai itu sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan insight dari target komunikasinya. Seringkali terdapat problem ketika kita melakukan komunikasi untuk mitigasi bencana tidak disesuaikan dengan siapa target komunikasinya. Misalnya di daerah tertentu budayanya tentunya berbeda, maka pendekatannya pun juga bisa jadi dengan budaya yang ada di sekitarnya. Demikian pula juga dengan anak-anak, tingkat pendidikannya itu berbeda dengan yang menengah atau yang tingkat atas begitu. Sehingga kami sebagai peneliti dari ilmu komunikasi, kami merancang pesan-pesan sesuai dengan target komunikasinya. Berbagai pihak terus bersinergi mengupayakan terwujudnya keselamatan bersama. Pentingnya komunikasi mitigasi bencana adalah untuk mengurangi ketidakpastian dan meminimalisir resiko bencana. Nah, di DIY, beberapa pantai yang kami datangi itu sedikit sekali tanda-tanda atau petunjuk yang memberikan kepastian bagi para turis atau warga sekitar. Misalnya di sepanjang garis pantai Bantul yang kami datangi kemarin, di salah satunya adalah Pantai Cemara. Di situ memang salah satu pantai yang tidak begitu dikenal, sehingga menurut pengamatan saya itu ada banyak tempat-tempat yang memang harusnya diberikan tanda. Misalnya pos Basarnas itu juga belum ada, kemudian bendera-bendera yang harusnya ada atau petunjuk tentang tsunami itu juga tidak ditunjukkan ada di situ. Padahal di area situ merupakan salah satu titik rawan bencana tsunami yang sangat tinggi. Kami sangat berharap hasil penelitian ini menghasilkan luaran dalam bentuk teknologi-teknologi praktis yang bisa digunakan oleh masyarakat, terutama BMKG atau masyarakat secara umum, mengetahui mereka berada di posisi di mana, berapa tingkat kerentanannya, lalu jika saat itu terjadi tsunami, dia harus kemana, apa yang harus dilakukan. Nah, itu adalah info-info yang sangat penting, peta-peta yang sangat penting bagi masyarakat dalam rangka memanfaatkan secara optimal hasil penelitian kami. Itulah target dan harapan kami. Harapan kami bagi masyarakat bisa aware terhadap ancaman bencana tsunami yang melanda masyarakat di daerah kawasan Jawa bagian selatan karena berdekatan dengan pantai selatan. Harapannya masyarakat bisa menerima edukasi melalui media-media yang sudah kami hasilkan nantinya, baik itu melalui video dokumenter, melalui buku, ataupun melalui kegiatan talkshow, sehingga masyarakat tahu tentang bahayanya tsunami dan masyarakat tahu apa yang harus dilakukan ketika tsunami itu mengancam mereka. Ya, harapan kedepannya dari hasil penelitian yang kami buat ini adalah menciptakan iklim sadar bencana. Dari komunikasi, kami bisa memberikan saluran-saluran komunikasi yang efektif. Dari teknologi informasi, memberikan visual data tsunami yang akan
menunjukkan kerentanan-kerentanan atau titik rawan yang memang harus menjadi perhatian dari masyarakat. Saran untuk masyarakat adalah harus menyadari kita sekarang berada di area yang memang rawan bencana. Itu mau tidak mau kita harus aware untuk itu. Oleh karena itu perlu sekali kita memiliki budaya sadar bencana yang harus kita terus-menerus lakukan. Kita melakukan persiapan, kita harus sadar seperti apa yang terjadi ketika bencana itu terjadi, sehingga kita akan terselamatkan. Menciptakan budaya sadar bencana sangatlah penting karena bencana itu bisa saja datang kapanpun, dimanapun, dan kadang kita tidak tahu kapan. Dan ini tidak terkecuali bisa terjadi di daerah istimewa Yogyakarta.